Lebih lanjut, Ferdi mengapresiasi respon cepat pemerintah yang langsung menegur Miftah melalui Sekretaris Kabinet Mayor Teddy Indrawijaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air yang kami banggakan, Gus Miftah sebagai Mukibin Kabib sedikit kecipretan gaya belagunya untuk kasus dalam tanda petik penghinaan terhadap bakul asongan es teh. Gus Miftah sudah meminta maaf, bahkan mengunjunginya. Apakah persoalannya sesederhana apa yang kita lihat? Ternyata minimal peristiwa tersebut sangat viral, trending topik di berbagai mass media, baik medsos maupun media-media mainstream. Tak luput pula Kompas turut menganalisa apa yang sedang terjadi dengan Gus Miftah. Apresiasi respon cepat pemerintah. Lebih lanjut, Ferdi mengapresiasi respon cepat pemerintah yang langsung menegur Miftah melalui Sekretaris Kabinet Mayor Teddy Indrawijaya. Ini dimuat di kompas.com. Judulnya, permintaan maaf Miftah dinilai untuk meredam amuk publik, perlu langkah lebih tegas. Jakarta, kompas.com. Usai potongan videonya yang dianggap mengolok-olok pedagang es teh dalam sebuah acara pengajian menjadi viral, utusan Kabinet Khusus Bidang Kerukunan Beragama dan Pembinaan Sarana Keagamaan, Miftah Maulana Habibur Rahman, mengakui kesalahannya dan menyampaikan permintaan maaf. Menurut pengamat komunikasi politik Universitas Brawijaya, Ferdi Firmantiono, permintaan maaf tersebut adalah langkah awal yang sudah tepat dilakukan guna meredam gelombang kekecewaan dari publik. Diakui memang tidak sedikit warganet geram dan meminta agar Miftah dicopot dari posisinya sebagai utusan khusus Presiden setelah video yang diduga menghina pedagang es teh itu viral. Menurut Ferdi, dalam kasus Miftah sudah melibatkan ruang yang lebih luas karena videonya bisa diakses siapa saja, sehingga melibatkan juga persepsi publik yang sangat luas. Meskipun permintaan maaf itu disampaikan, tetapi karena sudah ada persepsi orang lain yang datang dari berbagai masyarakat, kan ini konteksnya tidak hanya ke pedagang es, tapi sudah ke masyarakat, kata Ferdi dalam program obrolan Newscom bersama kompas.com Rabu 4 Desember 2024. Ada masyarakat yang mungkin secara persepsi terluka atau mungkin merasa dihina, merasa dirugikan, dan seterusnya. Maka permintaan maaf dalam konteks ini hanya sifatnya itu meredam agar kemudian amuk publik itu tidak semakin meluas, ujarnya lagi. Namun Ferdi mengatakan permintaan maaf tidak bisa dikatakan menyelesaikan persoalan
meskipun bisa meredam ketegangan sejenak. Sebab komunikasi yang sudah dipublikasikan tidak bisa ditarik kembali. Apapun yang sudah disampaikan kepada publik itu hidup dalam persepsi masing-masing masyarakat. Jadi meskipun ada permintaan maaf, itu tidak akan menghapus dampak dari blunder yang terjadi, katanya. Bahkan menurut Ferdi, persepsi di publik bisa kembali terbentuk saat menilai permintaan maaf yang disampaikan tersebut dampaknya bisa baik jika benar disampaikan dengan tulus. Namun, ketidakpercayaan terhadap figur publik atau pemerintah bisa meningkat jika permintaan maaf tersebut hanya sekedar lip service. Setelah permintaan maaf, masyarakat akan menilai apakah itu tulus atau sekedar formalitas. Jika tidak ada langkah konkret, maka amuk publik bisa kembali muncul, ujar Ferdi. Oleh karena itu, Ferdi menyampaikan bahwa langkah lanjutan dan permintaan maaf dari permintaan maaf tersebut menjadi penting untuk memastikan bahwa kejadian serupa tidak terulang di masa depan, termasuk langkah dari Presiden Prabowo Subianto. Menurut Ferdi, langkah-langkah lanjutan itu bisa berupa dialog lebih mendalam dengan pihak-pihak yang merasa dirugikan hingga memperbaiki komunikasi publik dalam tubuh pemerintahan untuk mencegah kejadian serupa. Permintaan maaf itu hanya meredam, bukan menyelesaikan. Pemerintah harus mengambil langkah lebih tegas untuk menunjukkan bahwa komunikasi yang tidak sesuai etika akan mendapatkan perhatian serius, katanya. Apresiasi respon cepat pemerintah. Lebih lanjut, Ferdi mengapresiasi respon cepat pemerintah yang langsung menegur Miftah melalui Sekretaris Kabinet Mayor Teddy Indrawijaya. Saran kami buat Gus Miftah, lebih baik mulai meninggalkan para Kabib Dobolowi. Ini akan lebih baik agar tidak lagi kecipretan gaya belagunya para kabaib. Lagi pula, saat sekarang masyarakat sudah banyak yang memiliki kekecewaan yang sangat mendalam karena terbongkarnya nasab klan para kabib yang ternyata palsu. Aura negatif kekecewaan ini juga bisa menyerempet terhadap para mukibin-mukibinnya, sehingga tidak baik menciptakan sedikit gap antar pribumi yang terbelah menjadi orang-orang yang sudah tercerahkan melalui adanya tesis Kiai Haji Imaduddin Utsman serta berbagai laporan penelitian tentang para kabaib yang telah menyatakan mereka bukan keturunan baginda Nabi Muhammad SAW, dengan kelompok para mukibin yang sampai hari ini masih taklid buta terhadap para kabib Dobolowi. Tentunya suasana yang sedemikian ini ke depan tidaklah baik, dan para pemirsa silahkan kabarkan kepada seluruh masyarakat secara terus-menerus tanpa bosan bahwa para kabib bukanlah keturunan baginda Nabi Muhammad SAW, karena dari titik pangkal inilah
mereka lalu menebarkan rasisme, menganggap dirinya klan yang lebih mulia dari pribumi, dan melakukan tindakan-tindakan yang sangat arogan, sering mencaci maki pribumi. Bahkan Rizik Syihab sering menginstruksikan kegiatan yang memungkinkan terjadi bentrok fisik. Seorang yang kelihatannya baik pun, Lutfi bin Yahya, justru lebih parah, melakukan kejahatan pemalsuan sejarah Nusantara, pembuatan makam-makam palsu untuk memframing seolah-olah klan Ba'alwi adalah orang-orang yang berjasa, padahal sejarah membuktikan kedatangan klan Ba'alwi dibawa oleh penjajah Belanda untuk memerankan politik divided et impera, memecah belah pribumi yang saat itu sedang perang mengusir penjajahan. Arus informasi dan ilmu pengetahuan yang berkembang dengan sangat cepat dan terbuka bisa diakses oleh siapapun, dan disitulah kita akan bisa melihat kebenaran sebenarnya para Khabib Dobolowi itu siapa. Bersiaplah. Walafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.